Ruangan akhirnya kan jadi dibully sama teman-temannya, dibully masuk di tempat sampah. Jadi kalau menurut aneh gini bang, prank sampah berujung di tong sampah. Prank sampah berujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rabuna Project. Hari ini gue bersama Bang Rahman mau membahas tentang YouTuber yang sedang viral, Ferdinand Paleka. Gimana Bang? Keseruan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan gue lihat Ferdian Paleka ini, aneh cuma pengen sampaikan buat teman-teman para kreator. Silahkan antum terus berkarya, bikin karya sebanyak-banyaknya. Tapi karya yang antum buat itu adalah karya yang mendidik, yang manfaat, yang dicari oleh orang lain. Jangan karya-karya antum membuat konten-konten yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, menghina, merendahkan orang lain. Seperti Ferdian Paleka ini kan sebenarnya berlapis bang. Iya, betul. Dia udah menghina, merendahkan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka kotori itu semua. Ketika di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berbagi, banyak orang berbagi. Ternyata mereka melecehkan. Di tengah mereka berbagi ini, mereka berbagi dengan memberikan kotak yang isinya sampah, yang isinya batu bata, yang isinya batu-batuan. Ini kan hina, ini melecehkan. Dan ini di bulan suci Ramadan. Makanya sekarang ini para kreator, antum buatlah karya-karya, konten-konten yang mendidik. Karena sekarang bukan hanya Ferdian Paleka bang gini. Di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi syahrul ibadah, yang dimana kita melaksanakan, memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah, ternyata banyak orang yang sholat ini dijadiin mainan. Sholat dijadiin mainan, dijadiin TikTok, bahkan ada seorang membuka aurat ketika dia sholat. Ini kan antum mau apa, cari apa, mau terkenal? Ini melanggar gitu lah. Kan ada IT, ada undang-undang, kita harus patuhi semua, ada kemanusiaan, harus kita pelajari semuanya. Buatlah konten. Kalau kita bicara prank, sebenarnya prank itu banyak dan sah-sah aja. Dan kalau kita bicara prank yang asli itu disetting bang, disetting. Kalau kita lihat di situ nggak settingan, buktinya ada yang marah, ya kan? Ada yang lapor. Tapi kalau misalkan settingan, kita itu bikin canda yang tujuannya satu. Tujuannya yang menonton itu kita menghibur, bikin dia seneng, bikin dia tertawa, bukan nyakitin, bukan menghina. Apalagi prank-prank sama suami istri bang, itu kan yang nonton video YouTube sekarang ini gini, banyak anak SD, umurnya di bawah umur gitu loh, menonton konten-konten yang seperti ini merusak gitu loh. Jadi kalau menurut gue Ferdian Paleka itu sekarang kan udah ditangkap ya, udah ditangkap. Ya ini yang paling dahsyat nih bro. Ketika dia ditangkap, ternyata para tahanan, para napi-napi ini tahu bagaimana bejat tingkah lakunya dia, sehingga benci, amarah. Begitu masuk satu ruangan, akhirnya kan jadi dibully sama teman-temannya, dibully masuk di tempat sampah. Jadi kalau menurut aneh gini bang, prank sampah berujung di tong sampah. Prank sampah berujung di judul Karma yang sangat luar biasa tuh. Iya, itu karma yang dahsyat. Tapi sekarang nih bang, ada channel santri yang membela dia bang, gimana tuh bang? Oh iya, gue udah nonton itu dan itu viral juga sebetulnya, banyak komennya bahwa ada santri yang bela dengan alasan satu sebetulnya. Antum kenapa harus benci Ferdian Paleka, sedangkan yang di prank ini waria, bencong, kaum Nabil Lut. Mungkin anda pikir gini, santri ini mungkin baru masuk pesantren, belum terlalu belajar, karena gini, seorang yang ahli maksiat, kita tidak harus rendahkan, kita tidak harus caci maki dia, tidak harus membenci. Seorang pendakwah, menjadi seorang ustadz itu mendakwah mendekati preman, itu nggak harus mencaci maki, membenci, tapi merangkul mereka, menasihati pelan-pelan gitu bang, menasihati pelan-pelan. Kalau kita bicara akhlak, jangankan waria, jangankan bencong, orang kafir saja, Rasul itu dikasih jeruk sama orang Yahudi, Nabi itu makan habis dimakan. Sahabat nanya sama sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, biasanya kalau ada makanan kamu habisin, kamu kasih ke kami, kamu hari ini habis semua. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jeruk tadi itu asam, kalau saya kasih kamu makan, itu kamu bakal mengkeruk, karena saking asamnya dia bakal menyakiti hati orang Yahudi. Akhlak Rasul sama itu luar biasa. Tapi kok waria, bencong, kita harus dakwahi mereka, ketemu PSK. Sekarang ada channel YouTube, datang ke PSK, nasihatin dakwah jadi tobat, jadi pekerjaan. Ini bagus gitu, kontennya bagus, bukan harus kita wah pekerjaannya haram segala macam. Nggak boleh begitu bang. Terus menurut antum,
channel-channel kayak gini, kalau menurut Ani pesan-pesannya cuma kayak gini bang, kesimpulannya cuma gini para kreator. Antum buat channel-channel yang saya bilang tadi bahwa itu harus mendidik. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita para YouTubers pemula. Kita membuat konten-konten itu Di pikiran ke depan dulu. harus berpikir ke depan, kemudian akibatnya apa, jangan melukai orang, karena tujuan kita kan sebenarnya menjadi YouTubers ini. Kalau misalkan antum ini kan ada dengar motivasi buat channel YouTube ini kan pengen berbagi, termotivasi dengan salah satu YouTuber sudah senior gitu kan. Ini kan menjadi sebuah niatan awal yang baik, dan kita harus istiqomah ke tujuan kita. Jangan sampai nanti melenceng, jangan sampai nanti belok sehingga berujung ke sesuatu hal yang tidak kita inginkan, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan keluarga. Mungkin cukup itu bang. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga jadi pelajaran untuk kita semua, untuk para kreator di Indonesia. Jangan lupa like dan komen, subscribe channel Rabuna Project. Dan teman-teman jangan lupa di bawah bisa komen judul dan tema apa yang akan kita angkat di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.